Eka sama Lo Sujin sudah pakai pakaian yang rapi, sudah siap untuk beribadah. Terus kayak langsung jangan lupa untuk membawa Alkitab. Saat ibadah tidak boleh sambil bermain. Tidak boleh seperti ini ya. Tidak sambil bermain. Juga tidak boleh sambil makan atau minum. Tidak boleh seperti ini. Tidak sambil makan. Tidak sambil minum. Anak-anak ikuti ibadah hari ini dengan baik. Selamat beribadah. Aduh, ini Losa Susan belum datang ini. Iya, kemana dia ya? Aduh. Halo Losu, sorry, saya terlambat. Iya Losa, hampir kita telat, tapi belum kok. Oh iya, oke. Mari kita akan menyapa adik-adik dulu di rumah ya. Ya. Ayo. Selamat Selamat pagi pagi, adik-adik. Apa kabar kalian di rumah hari ini? Ya tentu semua dalam keadaan sehat bukan? Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sudah siap semua memuji Tuhan? Baik, jika sudah siap, kita akan memulainya dengan terlebih dahulu berdoa. Ambil sikap yang baik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan hati kami, hidup kami, agar kami boleh layak beribadah kepada Tuhan. Pimpinlah ibadah kami Tuhan, dari awal hingga selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik semuanya boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Ding Dong Ding Dong. Pakai gerakan ya. Ding dong ding dong ding dong ding dong, lonceng berbunyi. Ding dong ding dong ding dong ding dong, sekolah minggu kan dimulai. Aku siap bertemu Tuhan Yesusku. Aku siap memuji namanya. Jangan malas, jangan berisik, tapi ayo duduk yang manis. Pasang telinga, kunci mulutnya, untuk dengar firman-Nya. Sekali lagi. Ding dong ding dong ding dong ding dong, lonceng berbunyi. Ding dong ding dong ding dong ding dong, sekolah minggu kan dimulai. Aku siap bertemu Tuhan Yesusku. Aku siap memuji namanya. Jangan malas, jangan berisik, tapi ayo duduk yang manis. Pasang telinga, kunci mulutnya, untuk dengar firman-Nya. Nah, adik-adik, ayo kita siapkan persembahan kita. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya, kita mau menyanyikan pujian bersyukur pada Tuhan. Beri syukur, berilah syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur.
susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu, panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari adik-adik lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa untuk persembahan hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh memberikan sebagian dari apa yang kami miliki untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberkati kami sepanjang hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam Engkau kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Losa harap adik-adik tetap duduk yang manis, tetap tenang. Sebelumnya mari kita mau mengundang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hati kita, menyucikan dan menguduskan kita, memimpin hidup kita. Kita mau menyanyikan pujian ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun setiap langkahku, memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi adik-adik, dengan sikap yang lebih sungguh-sungguh kita menyanyikan lagu ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun langkahku, memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Hai anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi Lause Jin tidak sendiri loh. Hari ini Lause ditemani seorang teman. Siapakah dia? Halo teman-teman, namaku Mika. Hari ini Mika mau ikut bersama kalian mendengarkan firman Tuhan. Hai Mika, apakah Mika sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap Lause. Nah, Mika dan teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih hari ini kami boleh dan kembali bisa beribadah kepadamu. Tuhan pimpin hari ini, hanya dalam namamu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Lause mau tanya nih sama Mika. Mika setiap minggu ikut ibadah sekolah minggu enggak? Ikut dong Lause. Setiap minggu Mika selalu beribadah sekolah minggu. Wah, hebat Mika. Berarti Mika pasti ingat dengan lause-lause yang sudah menyampaikan firman Tuhan minggu-minggu lalu dan juga minggu lalu. Masih ingat enggak dengan firman Tuhannya?
firman Tuhan minggu lalu dibawakan oleh Lausewe ya? Ya benar, hebat loh Mika. Betul sekali Mika. Berarti tentang 10 perintah Allah. Ya benar Mika. Kita telah belajar tentang 10 perintah Allah, yaitu untuk mengasihi dan menyembah Allah dan juga mengasihi sesama. Tapi Mika, Laus mau tanya nih, ketika kita diberikan 10 perintah Allah ini, kita bisa nggak melakukannya dengan sempurna tanpa ada salah? Tidak bisa, Lause. Kita kan manusia berdosa. Jadi kita tidak bisa menaati perintah Tuhan tanpa ada salah. Ya benar, anak-anak, seperti kata Mika, kita tidak bisa menaati perintah Allah dengan sempurna. Karena kita adalah manusia berdosa, kita membutuhkan Yesus sebagai juru selamat. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita membutuhkan Dia untuk bisa menaati semua perintah Allah dan firman Tuhan, dan juga untuk mengasihi sesama. Itu. Lause. Jadi ketika kita mau melakukan perintah Tuhan, berarti kita harus meminta pertolongan Tuhan ya Lause? Ya betul sekali Mika. Ketika kita mau melakukan perintah Tuhan, mau menaati perintah Tuhan, kita harus meminta pertolongan Tuhan. Kita tidak bisa melakukannya sendiri karena kita adalah manusia berdosa. Kita membutuhkan Tuhan Yesus untuk membantu kita menaati perintah Tuhan dan mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama? Gimana caranya Lause? Nah, nih Lause kasih tahu Mika. Mengasihi sesama itu berarti kita berbuat baik kepada orang lain, menyayangi orang lain. Nah, dengan cara seperti apa kita bisa berbagi mainan, makanan kepada orang lain? Tapi Lause, sekarang kan lagi corona. Gimana caranya coba kita mau bagi-bagi makanan, bagi mainan ke orang lain? Mana bisa Lause, banyak virus loh. Betul sekali, Mika ternyata pintar juga ya. Ya, benar. Memang saat ini kita terbatas, kita tidak bisa mungkin berbagi makanan, mainan kepada orang lain. Tetapi mengasihi sesama dan melayani sesama bisa dengan cara kita berdoa buat mereka. Nah, Mika, anak-anak, tahu nggak? Sesama itu bukan berarti hanya teman-teman kita, teman-teman sekolah, teman-teman sekolahnya Mika, tapi juga bisa tetangga kita, sepupu kita, kakak adik, itu juga termasuk sesama. Nah, misalnya nih, mereka berbuat salah kepada kita, membuat kita marah, sedih, menangis. Kita harus ingat, kita mau seperti Yesus untuk belajar mengampuni mereka dan mengasihi mereka. Seperti itu. Gitu ya Lause. Kemarin kakak Mika mengambil mainan Mika, lalu Mika marah dan tidak mau lagi sayang sama kakak Mika. Nah, tadi Mika sudah dengar kan yang Lause katakan tentang firman Tuhan? Mika udah tahu nggak apa yang harus Mika lakukan? Iya Lause, sekarang Mika mau memaafkan kakak Mika. Mika mau seperti Yesus yang mengasihi orang lain. Mika juga mau mengasihi kakak Mika. Ya, Mika hebat. Mika sudah mau belajar untuk seperti Yesus. Anak-anak, Mika harus ingat bahwa kita punya Yesus. Dia mau agar kita saling mengasihi. Dia mau agar kita sama seperti Dia. Dia telah mengasihi kita dan kita harus mengasihi sesama seperti yang Yesus lakukan. Ingat ya anak-anak, kita semua harus bersyukur karena Allah begitu baik kepada kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang menyelamatkan kita, untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita.
dan kita bersyukur karena Yesus sudah hadir untuk kita. Dan kita bisa meminta pertolongan Yesus untuk menaati perintah Allah dan juga untuk mengasihi sesama kita. Mika udah tahu ya, anak-anak juga harus ingat. Sekarang kita akan berdoa. Kita mau meminta pertolongan Tuhan untuk bisa menaati perintah Tuhan dan juga mengasihi sesama. Ayo kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah hadir untuk kami menjadi juru selamat buat kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah mengasihi kami. Kami mau seperti Yesus yang mengasihi sesama kami, yang mengasihi Allah dan menyembah Allah. Tuhan tolong kami agar kami dapat menaati peraturan perintah Allah dan juga kami bisa mengasihi dan melayani sesama kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, kita tadi telah mendengarkan firman Tuhan bahwa kita membutuhkan juru selamat untuk menaati perintahnya dan untuk mengasihi sesama kita. Sekarang kita mau hafal ayat hafalan ya. Mika sudah siap? Siap, Lause. Oke, ikuti Lause ya. Mika dan anak-anak ikuti Lause ya menghafal hari ini. Yaitu ayat hafalannya ada di 2 Korintus pasal 5 ayat 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi ya Mika, kita bersama-sama mengikuti dan menghafal ayat hafalan ini. Mika ikuti ya, 2 Korintus pasal 5 ayat 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, hebat anak-anak. Mika, sekali lagi loh, seingatkan bahwa dalam menaati perintah Allah kita membutuhkan Yesus, yaitu juru selamat kita, untuk menolong kita menaati perintah Allah dan juga mengasihi sesama. Oke, terima kasih Mika, hari ini sudah bersama-sama dengan Lause Jen dan dengan anak-anak semua, dengan teman-teman Mika mendengarkan firman Tuhan. Oke, sampai jumpa Mika, sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa Lause, sampai jumpa teman-teman. Nah adik-adik, kita tadi telah mendengar firman Tuhan. Bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi. Mengasihi siapa saja ya Lause? Mengasihi diri sendiri, Iya. teman, keluarga, dan Sahabat-sahabat, teman-teman di sekolah juga. Ya mereka adik-adik semuanya boleh bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian KASIH. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi.
seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Mari adik-adik kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ajar kami Tuhan untuk dapat mengasihi sesama kami seperti Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Lause mau menyampaikan pengumuman. Adik-adik tolong dengarkan baik-baik ya pengumuman Lause. Untuk minggu depan, tanggal 29 November, ibadah kita adalah melalui Zoom, ya. Jadi untuk Zoom ini nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu untuk kelompok kelas kecil, yaitu PG dan TK, ibadah Zoom-nya dimulai pukul 11.30. Ingat baik-baik, 11.30. Nah, sedangkan untuk kelas tengah dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SD, ibadah juga melalui Zoom. Ya, ibadah melalui Zoom jam 4 sore, 16.00 atau jam 4 sore. Jangan lupa adik-adik ya, dari kelas 1 sampai kelas 3 itu jam 4 sore. Nah, selanjutnya yang untuk kelas besar yaitu dari kelas 4 SD sampai kelas 6 SD, ibadah Zoom-nya dimulai pukul 8 pagi. 8 pagi ya adik-adik, ingat. Jadi Lause harap adik-adik semua bisa mempersiapkan diri untuk minggu depan. Jadi kita bisa ibadah Zoom bersama-sama ya. Dan selanjutnya kita akan menutup ibadah kita. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita akan berjumpa di Zoom minggu depan. Baik adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Hai anak-anak, minggu lalu kalian sudah bermain game bersama Lause Jen dan Lause Eka. Betul sekali. Dan ada anak-anak yang telah mengirimkan video mereka saat bermain puzzle. Siapakah mereka? Mereka adalah Ada Eva, Nomor itu loh. ada Matthew, Berarti masuk ke kotak nomor berapa? ada Michelle, Berapa? ada Alfred. Berapa ya? Berapa ya? mereka sudah menyusun puzzle dengan benar puzzle. Ya, betul sekali. Nah, bagi anak-anak yang mungkin kemarin belum bermain bersama Lause ataupun belum mengirimkan video kalian, nanti waktu Lause Jen dan Lause Eka ada games lagi, jangan lupa untuk ikuti dan kirimkan videonya ke Lause Jen ataupun Lause Eka. Oke, sampai jumpa.